3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan berdoa seperti biasa. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anak tadi sudah berdoa dan berdoanya itu diam, artinya di dalam hati. Kenapa di dalam hati? Kan biasanya ada yang bersuara kan, ada yang lirik, ada yang diam di dalam hati. Kenapa di dalam hati? Dan berdoanya masing-masing. Biar masing-masing, karena beda permintaan. Yang lain, yang putra? Yang putra Sidik. Mana Sidik? Sidik minta apa tadi Sidik? Belajarnya lancar, Pak. Belajarnya lancar. Yang pasti kita berdoa kepada yang Maha Mendengar, ya. Ya. Mau di dalam hati, mau diri, semuanya didengarkan. Dan mudah-mudahan dikabulkan. Ini salah satu doa yang makbul. Nah, ketika kita semua ingin belajar, ini bukan hanya anak-anak, bapak yang berdiri di sini juga, sama-sama kita belajar agar Allah memberikan kita bekal ilmu yang selanjutnya pada hari ini kita melanjutkan yang minggu yang lalu yang sudah anak-anak buat pembelajaran tentang apa minggu yang lalu? Wah, ya. Nah, hari ini melanjutkan apa yang sudah dikampanyekan. Sudah berkampanye kemarin? Sudah. Ya. Hari ini anak-anak akan melanjutkan kampanye tersebut, tapi dengan perencanaan riset literasi finansial, ya. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu Maju Tadika. Siapa biasa tampil? Adel. Adel ya. Adel. Semuanya silakan berdiri. Ada Majulah, majulah, mana? 1, 2, 3. Majulah gentar, membela yang benar. Majulah gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Selesai. terima kasih. Ada lain silakan duduk. Baik, kita lanjutkan. Pada hari ini setelah kampanye, Bapak akan memberikan satu pernyataan. Mudah-mudahan anak-anak siap. Yang pertama, coba pas jam istirahat lihat teman-teman, kebiasaan teman-teman kalian. Apa yang muncul di benak kalian?
juga jam istirahat. Banyak sekali di antara individu anak-anak masing-masing. Kalau kita perhatikan, apa yang paling utama menjadi fokus anak-anak pada 1 orang 2 orang pada saat jam istirahat. Silakan renungkan sebentar. Sudah? Jangan tegang ya. Jangan tegang. Kita santai, kita melanjut ke pembelajaran. Sudah, ada 1 orang atau 2 orang. Jangan sebut nama ya, jangan sebut nama. Yang hampir setiap pekan itu, setiap jam istirahat, dia selalu melakukan hal yang sama. Siapa? Ada Pak yang selalu di pojokan. Ya. Jadi istirahat. Ayo. Ya. Kalau yang ada di belakang aku ada 1 orang yang setiap istirahat pasti paling pertama masuk ke kantin. Yang pertama. Yang lain ada kebiasaan yang lain? Iya. Silakan. Di depan kelas. Ya. Yang putra, kenapa yang putra ini agak diam? Ya. Atau yang putra, kami tidak memperhatikan siapa-siapa, mungkin kan? Yuk, yang putra. Ya. Ada 1 orang Pak yang setiap jam istirahat membeli nasi kuning Pak. Kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa dia membeli nasi kuning tuh? Lapar Pak. Lapar ya. Itu kebiasaan dari teman-teman ya. Kalau diperhatikan satu persatu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada yang minggu yang lalu Bapak ingat kemarin yang tentang poster ya. Nah, jadi ingat kembali poster yang dari anak-anak itu. Bapak akan tampilkan video untuk mengingat kembali, untuk mereview kembali ingatan kalian tentang materi kita minggu yang lalu. Ya. Pelajar nggak bisa nabung, bisa Kak. Gini caranya, misal uang saku 30.000 per hari, pisahkan 50% untuk kebutuhan, 30% dana darurat, dan 20% untuk nabung. Tentukan tujuan menabung. Contoh, untuk beli laptop seharga 3 juta. Buat 5 kolom ke samping dan 5 kolom ke bawah. Satu tabel ini totalnya 150.000. Jika sudah goal, diulang 20 kali. Jadi totalnya 3 juta ya. Semoga bermanfaat. Sudah ingat kampanye kemarin, materinya masing-masing. Baik, setiap perwakilan kelompok, ada 5 kelompok kan kemarin, mereview kembali apa materi-materinya, ide-ide pokoknya kemarin. Sehingga Bapak beri waktu setengah menit untuk mengingat kembali. Nanti dituliskan 1 orang perwakilan dari masing-masing ya. Tunjuk 1 orang, ketik di sini. Nah, ini punya siapa? Singa? Ada? Hemat, siapa yang hemat? Kelompok mana? Ayo, jangan lupa lagi. Ada 5 kelompok kemarin. Ada yang di sini, Bapak ingat kembali.
Kelompok siapa tuh? Ada ya? Kelompok kami. Ya. Yang kedua nih, Bapak ingat kemarin lagi. Ada. Ingat ya yang ketiga. Ya. Yang keempat. Yang kelima. Sudah ingat? Nah, kalau sudah ingat, tugasnya adalah menuliskan hasil yang kemarin. Silakan. Yang kelompok satu dulu ide-idenya. Misalnya, ayo menabung, hemat uang jajan, apa lagi? Jangan borok, ada kan? Oke, silakan mengetik. Silakan mengetik satu orang. Kelompok satu dulu. Mana kelompok satu ya? Silakan. Kita tes ada yang pelajaran diulangi di rumah kemarin kan? Diulangi lagi. Yang kedua yang kelompok lain. Mulai. Kelompok yang kedua, silakan. Perwakilannya. Ya. Yang ketiga, putra ya. Putri itu ya, calon imam. Oh, yang takut, jangan takut maju. Terus yang ketiga, ada putranya kan? Nah, putri lagi. Oke. Yang keempat, mana kelompok empat? Yang empat yang di sudut sana kemarin. Sudut kan? Iya, empat. Yang bukan poster, duduk-duduk di situ. Oke, bagus, kelompok 3, kelompok 4. Iya, kelompok 4, yuk. Gak apa-apa yang putri. Nanti yang putra bagian presentasi ya. Iya. Ini sudah para yang putri. Harus bisa kan? Bisa kan? Bagus, kelompok 4, kelompok terakhir. Ya, ada akhirnya laki-laki.
Jiran dan Putra. Kita baca satu-satu dulu ya. Kelompok 1 memahami tentang transaksi ekonomi dan beragam jenis prakteknya. Yang kedua membuat ajakan untuk menabung. Yang ketiga mengetahui jenis-jenis uang, dompet digital dan dompet fisik, ya. Kemudian memberikan cara untuk melakukan literasi finansial. Dan yang kelima, mari memprioritaskan kebutuhan. Nah, mudah-mudahan kalau sudah ditulis ulang, ingat kembali, ya, apa-apa yang kita lakukan minggu yang lalu. Nah, sekarang sebelum masuk ke pokok hari ini yang akan kita kerjakan, kita akan melakukan kampanye. Hari ini anak-anak akan menjadi yang lain lagi untuk penjelasan. Yang pertama, ide-ide yang ditulis tadi, masih ingat? Itu memang terjadi atau cuma asumsi? Tahu asumsi? Apa asumsi? Ini Bapak kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, cocok ini ya, hari ini pas itu. Nah, kegiatannya. Apa asumsi? Ya. Landasan berpikir karena kita anggap benar. Tapi belum tentu terjadi. Nah, jadi pasti terjadi dan asumsi pendapat kita kira-kira seperti itu. Nah, anak-anak harus yakin bahwa yang ditulis kemarin itu, yang dikampanyekan kemarin itu memang benar-benar terjadi. Dicatat ya, yang lupa-lupa itu dicatat dulu. Asumsi. Yang kedua, pertanyaan kedua, silakan dilihat, bisa dilihat. Kebiasaan jajan. Tadi kan ada pendapatnya awal-awal kan? Kebiasaan jajan teman-teman. Itu paling efektif untuk mengetahui kebiasaan teman-teman kalian jajan itu, ya. Diamati satu persatu. Ditanyakan semuanya atau pakai kuesioner. Catat, ya, catat dulu. Bukan pertanyaannya, jawabannya. Kemudian, mengapa anak-anak memilih itu? Di antara 3, pilih satu di antara 3. Satu di antara 3, kemudian jelaskan mengapa memilih itu. Mengapa menurut pendapat anak-anak itu efektif? Saya pilih ini Pak, maknanya efektif. Siapa yang sudah memilih? Ya. Siapa yang sudah memilih? Yang minggu? Baru 3 pilihan, belum 10, ya? Dari 3 mana yang paling efektif? Semua jawaban itu benar, ya? Tergantung pilihan. Menurut aku kuesioner. Alasannya? Karena kita tuh mengumpulkan data dulu, terus memberi pertanyaan yang disusun kepada teman-teman supaya dapat mengetahui kebiasaan jajan mereka. Oke, bagus. Yang ada yang memilih mengamati satu persatu agen ya, agen rahasia. Ada yang ngamati? Tidak memilih itu. Yang kedua, yang bertanya kepada semua orang. Oke, sekarang kalau memang masih
ada. Yang kedua, ya, yang bertanya ke semua orang. Angkat tangan itu seperti ini, ya. Kalau ini bukan angkat tangan ini, setengah. 1, 2, 3. Yang tidak memilih kita suruh pusat, ya. Yang ketiga, yang memilih yang ketiga. Ini ketiga. Oke, alasannya kenapa? Alasan? Karena dia cantik, Pak. Bukan, itu pilihannya. Apa pilihannya? Kenapa pilih yang ketiga? Pakai kuesioner. Karena efektif. Ya mudah. Kita printing, ya. Oke, yang lain informasinya sampai ya. Di antara 3 pilihan. Yang kedua lagi ya, kalau memilih Nana. Pertanyaan yang ketiga, pilih 1 di antara 2. Tadi 3 masih banyak, ini 1 di antara 2. Mana yang anak-anak milih ketika bertanya? Ya, apakah kamu suka menabung? Atau tuliskan 3 alasan yang membuat kamu sulit menabung setiap minggu. Merenung lagi. Hari ini banyak renung. Renungkan lagi. Kalau tadi Bapak baca, sekarang yang memilih yang pertama barengan. Tuh. 2. Yang memilih yang kedua. Yang lain yang kedua ya. Oke, yang memilih yang pertama, alasannya kenapa? Kira-kira kalau tanya, apakah kamu suka menabung? Apakah kamu suka menabung? Suka. Kalau yang ketiga, yang kedua, 3 alasan. 3 alasan? 1. Jajan terus, Pak. Yo. Yang kedua, tidak bisa nahan diri. Ya. Korban iklan, korban promosi ya. Kena hipnosis itu namanya. Yang ketiga, yang laki-laki ini jawabannya lapar terus ya. Dari awal sampai akhir jawabannya karena lapar, karena lapar. Nanti Bapak kasih MG, ada MG ini? Diusulkan. Untuk laki-laki ya. Bukan tidak usah, karena dia lapar terus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tugas kalian, kick off meeting proyek akhir tema. Pernah rapat OSIS? Inilah kondisi kita rapat. Nanti akan berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Anak-anak akan bertransformasi dari seorang desainer kampanye menjadi riset sosial. Maksudnya, ada yang tahu? Maksudnya apa? Yang baca, renungkan lagi, apa maksudnya? Bertransformasi apa? Tidak. Nah, boleh. Ada lagi? Berubah. Lagi? Beralih. Nah, ya. Pindah, berubah, beralih. Dari seorang desain. Tahu desain? Tahu. Tahu kampanye? Tahu. Desain apa? Desain itu Desain. Orang yang merancang. Ya. Oke. Kampanye tahu? Apa kampanye? Promosi. Pilihlah aku sebagai ketua OSIS. Ya. Maksudnya anak-anak kemarin buat poster, ya. Buat poster itu tuh umum, masih umum. Sekarang terjun langsung, ya. Terjun langsung apa yang
Jangan pertanyaan seperti tadi ya dan tidak. Ya dan tidak. Nanti buat beberapa pertanyaan 3 sampai 5 pertanyaan. Kita akan metode wawancara. Jadi berwawancara dari kelompok ke kelompok masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya yang kemarin. Silakan.
Baca jawabannya di bawah ini. Di bawah. Jawaban mereka.
dikit lagi, 4 dikit lagi, 5. Semuanya lain sudah siap? Oke, sudah siap? Bapak tanya sekali lagi, Bapak 1 siap wawancara? Bapak 2 siap? Bapak 3 siap? Bapak 4? Bapak 5? Siap, benar siap. Biar fokus ya. Oke, silakan 1 orang berkeliling seperti yang Bapak bilang tadi untuk wawancara dengan kelompok yang lain. 2 orang boleh, silakan mulai. Dicatat ya wawancaranya. Yang diwawancara duduk dengan yang wawancara. Yang bertanya menjadi tanya pertama duduk dan ada yang berdiri. Hemat uang dan 3 orang. Tuan rumah yang baik bagaimana? Tidak ada yang mewawancarakan. Cari kelompok yang kosong ya, berputar. Kelompok berapa? Gantian ya, putar ya, sejalur ya. Sudah benar. Yang datang mana yang datang? Ini yang datang. Yang datang bertanya.
Sudah? Kalau sudah, kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan disimpulkan dalam waktu 5 menit. Ya, simpulkan dulu. Ada mungkin dibacakan dulu. Ini kenapa dia? Simpulan kalian apa dari pertanyaan? Pertanyaan kesimpulan pertanyaan pertama. Dari wawancara hasil wawancara kan? Mayoritasnya. Kesimpulan dari jawaban-jawaban tadi. Apa juga silakan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara. Kelompok satu siap presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kesimpulan kelompok 1 tadi ada timbul pertanyaan? Benar? Jelas? Jelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Buat pertanyaan. Yang tidak jelas boleh ditanyakan dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil wawancara kami tadi. Kami tadi mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, Bagaimana cara yang efektif agar siswa suka menabung? yang kedua, Apa waktu orang-orang tidak suka menabung? yang ketiga, Bagaimana kalian biasanya menyimpan uang saat menabung? kesimpulan dari ketiga pertanyaan kami yaitu yang pertama, cara yang efektif dalam menabung adalah dengan cara menetapkan tujuan yang jelas. Kesimpulan dari pertanyaan yang kedua, Karena kurangnya tujuan atau motivasi. yang ketiga, orang-orang biasanya banyak menabung atau menyimpan uangnya di dalam dompet, celengan, dan di bank. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Beri kesempatan kelompok yang kedua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 1. Satu, cara yang efektif dalam menabung adalah dengan cara menetapkan tujuan yang jelas. Apa yang ingin ditabung? Apa? Bagaimana tujuan yang kalian buat secara efektif itu tidak terlaksana? Apakah ada cara lain? Jelaskan. Tujuannya PKP misalnya batal kan? Ya, jika ada yang tidak terlaksana, bisa meminta bimbingan kepada orang tua. Bagaimana agar kita menabungnya lebih efektif seperti itu? Apakah jelas? Oke, kalau masih ada. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada tutup. Itu ya. Maaf, jangan marah nanya. Apa? Kan kalau tadi sesuai kesimpulan kalian, kalau menabung itu kan perlu tujuan. Jadi kalau kita
ketiga, membagi rata uang, menyisihkan, menggunakan sebagian dan menyimpan separuh. Lalu nomor 4, uang fisik dan terhitung jumlahnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baiklah, segini saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membacakan kesimpulan dari pertanyaan yang sudah kami tanyakan kepada kelompok-kelompok sebelumnya. Kesimpulan yang pertama adalah, seberapa sering kamu menggunakan dompet digital? Kalau sebagian orang di sini jarang digunakan karena di daerah sini uang langsung masih lebih sering, karena orang banyak berpendapat bahwa uang yang langsung itu lebih sederhana. Lalu dari jawaban yang sudah 4 kelompok sampaikan, kami di sini akan menyampaikan kesimpulan yang mayoritas. Sebagian orang jarang atau tidak pernah menggunakan dompet digital karena memiliki pemikiran bahwa penggunaan pembayaran langsung sederhana dan mudah. Kedua, orang yang pernah, mereka memiliki pemikiran di tengah antara belanja online dan langsung sesuai keperluannya masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan? Demikian, itu aja yang bisa kami sampaikan di sini. Terima kasih. Sama. Tangan untuk kelompok 4. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami akan menyampaikan hasil wawancara kami tadi yang berdasarkan kesimpulan dari kami. Yang pertanyaan pertama yaitu, apakah kamu memiliki kebiasaan menabung setiap minggu atau bulan? Jawabannya iya, untuk kebutuhan di kedepannya. Pertanyaan kedua, di mana biasanya kamu menyimpan uang tabunganmu? Celengan, bank, dompet, dan lain-lain. Jawabannya umumnya menabung di celengan. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu, menurutmu bagaimana cara agar siswa bisa lebih rajin menabung? Jawabannya dengan punya tujuan atau menyisihkan uang jajan. Sekian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita tadi sudah selesai presentasi. Kita refleksi dulu apa yang dilakukan pada kegiatan diskusi tadi. Yang pertama, diingatkan tema tadi ada yang tema umum, ada yang tema khusus. Tema umum misalnya uang jajan, tema khususnya menabung, ya. Kemudian metode tadi yang anak-anak gunakan metode wawancara. Nanti di pelajaran yang lain kita minta metode observasi dan angket.
ya, tadi kita baca. Kemudian inisiatif pribadi masing-masing secara mandiri itu sudah bisa dilakukan, walaupun masih ada yang dibantu oleh digital ya, pemanfaatan digital. Tidak jadi masalah. Yang penting jangan semuanya diambil di situ ya, lain kali. Kemudian saat membuat instrumen pertanyaan, ya, jangan iya atau tidak tadi, tapi lebih kepada pendapatnya dari teman-teman kalian masing-masing. Oke, ada pertanyaan di refleksi ini? Iya. Kalau tidak ada, kita simpulkan hasil belajar hari ini. Yang menyimpulkannya anak-anak, ya, dari kita wawancara tadi nanti disimpulkan. Siap menyimpulkan pertanyaan ini? Pembelajaran kita hari ini? Siap. Pertama, silakan. Ya, Putra. Silakan. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita dapat berpikir kritis dalam menyaring informasi serta kesadaran mengenai manfaat menabung. Ya, tepuk tangan. Anas. Kemudian dari yang Putra, ya, laki-laki lagi. Dari awal laki-laki tadi sulit sekali tampil ya. Nah, sekarang kesimpulan yang kedua dari Ayah Putra, silakan mewakili yang Putra. Yang Putra, ayo, 3 kata. 3 kata. Menabung untuk masa ya. Kesimpulannya Pak, siswa menyadari pentingnya menabung sejak dini untuk kepentingan masa depan. Alhamdulillah kali ini selesai pembelajaran kita. Asesmen terakhir Bapak nilai LKPD-nya, LKPD-nya dikumpulkan dengan Bapak. Bapak nilai satu persatu. Terima kasih untuk semuanya. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah.